Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali. Salam dari kami Loh Jinawi Farm, kebun durian dari Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi karena ada beberapa pertanyaan, hari ini kami mau bahas tentang potong pucuk dilakukan atau tidak di kebun kami ya. Jadi seperti yang pernah saya bilang teman-teman ya, kami itu berkebun sifatnya kondisional. Ya, jadi nggak berpatok pada salah satu teori yang baku gitu, enggak, karena kondisi pohon, terus daerah ini dengan daerah lain juga kan berbeda kondisinya. Contohnya misalnya angin gitu ya, terus jarak tanam, jenis duriannya, dan lain-lain. Nah, ini kami akan coba membandingkan yang kami potong pucuk dan yang tidak kami potong pucuk teman-teman, dengan alasannya. Ini adalah pohon dari awal tanam yang tidak pernah kami potong pucuk sama sekali teman-teman. Jadi ada beberapa alasan kenapa dipotong pucuk: untuk memperbesar batang dan cabang. Itu ya, alasan pertama itu. Biasanya itu dilakukan untuk mengejar cabang produksi yang ideal, atau biar sekiranya tanamannya itu duriannya tidak terlalu tinggi, rimbun gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk beberapa hal yang saya alami itu, tanpa dipotong pucuk pun tanaman tetap masih bisa rimbun dan cabangnya besar gitu ya. Jadi artinya berkebun kalau menurut saya sifatnya harus kondisional, tanpa harus semua dilakukan istilahnya dipukul rata gitu ya. Ini mau coba saya bandingkan di pohon-pohon yang usianya masih 2 tahun 4 bulan dulu. Tam ya. Nah, ini tidak kami lakukan potong pucuk sama sekali di usia 2 tahun 4 bulan, ditanam dari bibit sekitar 80 cm. Ya. Coba belakangnya itu diambil gambar juga. Ya, sama ya. Nah, terus bagian atasnya dilihatin. Kan letoy ya. Nah, itu tidak kami lakukan potong pucuk juga. Ya, ke cabangnya. Nah, ini cukup kami lakukan pembentukan cabang dan pruning secukupnya ya teman-teman ya. Jadi dari jauh kan tadi udah terlihat cabangnya juga udah lumayan besar, terus bentangan cabangnya juga udah cukup jauh. Ini kan kami pruning seperti ini bertahap, dan juga ini mau memasuki musim kemarau ya. Jadi prosesnya enggak seperti pruning waktu musim hujan. Nanti ketika ini dikurangi, cabangnya juga akan lebih cepat besar. Ini enggak ada potong pucuk. Terus ke sini. Nah, ini juga sama. Ini enggak ada potong pucuk. Dari sini. Nih. Tuh ya. Ya hampir 3 jari cabangnya, 2 tahun 4 bulan juga. Artinya dengan tidak dipotong pucuk juga, asal pertumbuhan cabang, terus lebar cabangnya bagus, tingginya ideal, saya tidak melakukan potong pucuk teman-teman. Gitu ya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kerugian kalau dipaksa potong pucuk. Ya. Apalagi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman dengan jarak tanam yang terbatas, kalau menurut saya itu justru sebuah kerugian. Karena apa? Dia akan lebih cepat ke samping ya. Lebih cepat ke samping. Jadi otomatis jarak tanamnya nanti kan terlalu rapat jadinya. Nah, jadi tidak semua hal itu bisa diaplikasikan tempat A dan tempat B itu dipukul rata sama. Nggak bisa. Ini juga nggak ada potong pucuk. Ya. Ini pruning belum lama teman-teman ya. Ini lagi nunggu trubus terakhir. Ini juga sama usianya. Sekarang kita cek ke pohon yang kita potong pucuk. Nah, ini pohon ini kita potong pucuk dulu teman-teman. Ya.
ini kita potong pucuk. Ada beberapa kerugian yang sering saya alami tapi tidak selalu ya. Yang saya alami tapi tidak selalu. Jadi belum tentu dialami oleh teman-teman yang lain juga. Batangnya dipotong bagian atas, otomatis kan cabangnya jadi batangnya kurang simetris ya. Jadi agak belok. Gitu ya. Terus kecenderungan hasil potong pucuk itu batang atasnya kadang sempat lebih besar daripada yang di bawahnya. Gitu ya. Nah, cabang yang keluar biasanya itu nggak langsung keluar cabang 4 penjuru mata angin, teman-teman. Malah biasanya keluarnya V. Jadi ada 2 batang V gitu ya nanti ya. Nah, itu kenapa kami lakukan, mungkin niatnya untuk memperbesar cabang produksi seperti ini ya. Nih. Ya. Tapi apakah yang tidak dipotong pucuk cabangnya kecil? Ya enggak juga. Itu pohon tadi itu 2 tahun 4 bulan juga sama ya. Itu juga enggak dipotong pucuk besar. Nah, artinya sifatnya harus kondisional. Nah, terus selain berbicara itu, kita juga harus pahami daerah tersebut itu anginnya gimana, kan? Jadi untuk beberapa tempat dilakukan potong pucuk itu memang untuk menguatkan cabang-cabang produksi biar nggak terlalu letoy ya, biar cepat besar. Itu dilakukan, tapi dengan kerugian otomatis bentangan cabang jadi cepat ke samping. Kalau cepat ke samping berarti cepat memakan ruang untuk jarak tanamnya. Nah, ini pohon yang kami lakukan potong pucuk sekitar 1,5 meter. Nih, ini duri hitam. Nanti kita bandingkan dengan yang tidak dipotong pucuk. Ya, ini 1,5 meter kemarin saya potong, teman-teman. Karena apa? Karena cabang bagian menengah ke atas ini kurang ideal menurut saya. Ya. Ini kurang ideal menurut saya. Jadi saya potong, toh pohonnya juga udah tinggi banget, teman-teman. Ini udah, ini 9 meter lebih nih kayaknya udah. Ya sekitar 9 meter itulah. Coba kita turun ke bawah. Nah, ini juga pohon yang kami lakukan potong pucuk, teman-teman. Bukan karena cabangnya itu kecil bawahnya, bukan. Tapi tingginya juga luar biasa. Jadi kami potong pucuk tuh ya, kelihatan agak belok ya, teman-teman ya. Nah, tapi pohon ini nggak kami lakukan potong pucuk. Pohon ini nggak kami lakukan potong pucuk, tapi cabangnya tetap besar, ya, tetap rimbun, tetap ideal. Jadi kesimpulannya, tidak perlu dilakukan potong pucuk untuk pohon yang pertumbuhannya udah ideal. Ya, tidak perlu dilakukan potong pucuk untuk cabangnya yang udah besar, kanopinya udah bagus, bentangan cabangnya udah bagus gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kita mau coba, saya mau turun ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini mungkin tingginya yang udah berapa meter ini. Cabangnya juga udah besar-besar. Kanopinya juga udah jauh. Gitu ya. Ini kami lakukan potong pucuk karena apa? Karena terlalu cepat tinggi. Tapi ya itu tadi, akhirnya kerugiannya apa? Jaraknya jadi cepat. Jadi antar pohon nanti cepat ketemu. Tapi ini nggak kami lakukan potong pucuk karena memang pohonnya juga udah pertumbuhannya bagus, normal, antara tinggi dan melebar ke sampingnya ideal. Ini untuk jenis duri hitam. Nah, apalagi teman-teman harus pahami karakter durian ya. Jangan sering-sering untuk kayak musangking dengan jarak tanam yang minim. Musangking itu cenderung walaupun dia itu nggak dipotong pucuk, udah melebar, teman-teman ya. Jadi ketika kita memaksa hal tersebut karena cuma ikut-ikutan, nanti iya kita memang senang lihat postur pohonnya kelihatan rimbun, bentangan cabangnya melebar, tapi jarak tanamnya
itu langsung cepet kemakan. Jadi intinya kondisioner untuk potong pucuk, perhatikan jarak tanam, perhatikan jenis varietasnya. Untuk pohon yang tidak perlu dipotong pucuk nggak usah teman-teman ya, karena yang tidak dipotong pucuk masih bagus juga di sini lebih banyak kalau di tempat saya begitu. Nah nanti kalau mau dipotong pucuk itu di topping atas itu untuk yang udah terlalu tinggi dengan perawatan yang sudah sulit dan cabang produksi yang udah cukup. Oke, terima kasih. Selamat pagi.